Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Jadi kali ini aku akan reading untuk apakah dia tertarik padamu dan apakah kamu adalah tipenya. Oke, so di sini aku menyediakan 3 pile kartu yang sudah aku shuffle. Ya, ini untuk pile 1, ya, ini pile 2 dan ini pile 3. Oke. Ini pile 1, pile 2 dan pile 3. Oke, aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung dengan situasi kalian, kemudian apakah energinya buat kalian, jadi sesuaikan saja sama kondisi kalian, oke? Kalau readingnya nggak resonate, berarti pesannya bukan buat kalian, simpelnya seperti itu. Oke, kalau kalian mau private reading, kalian bisa cek description box yang sudah aku sediakan di bawah, dimana ada kontak WA yang kalian bisa hubungi, oke? Untuk klien lama aku yang sering reading lewat line, jadi aku pindahkan ke WA. Kenapa? Karena line aku agak error, jadi kalian bisa cek WA yang sudah, nomor WA yang sudah aku sediakan di bawah. Oke, jadi kita mulai saja langsung dari pile nomor 1 ya. Oke, kita mulai dari pile nomor 1 ya. Apakah dia tertarik padamu dan apakah kamu adalah tipenya? Oke. Ini ambil pile nomor 1. Kita buka. Oke, di sini ada Queen of Wands, ada Knight of Cups, ada Four of Pentacles, dan ada Queen of Pentacles. Oke. Ada Free Yourself. Oke, ada Codependency. The last card ada Craving Even or It's Happening. Oke. So, kita mulai dari tarot cardnya dulu. Di sini ada Queen of Wands. Ya, Queen of Wands itu aku ngerasa kartu ini sudah vibe-nya adalah dia sangat tertarik sama kamu. Baik dari segi fisik, dari segi karakter, dari segi cara kamu, dari segi kamu mungkin secara visual kamu, bagaimana kamu men-treat orang lain, bagaimana pola hidup kamu, dia suka sama kamu. He or she really likes you ya. Oke, di sini Queen of Wands, dimana Queen of Wands ini adalah passion. Jadi kayak bisa dibilang dia sangat melihat kamu tuh orang yang ini nih tipe gue banget gitu, tipe orang yang dia cari gitu. Dan aku ngerasa kayak di sini dia melihat kamu tuh sangat menarik. Kamu tuh punya energi yang beda. Kamu tuh orangnya ceria, happy. Pokoknya ngelihat kamu tuh dia senang gitu loh. Dan kamu tuh bisa memberikan energi positif buat orang-orang di sekitar kamu, termasuk dia juga. Jadi aku lihat dia tuh sangat mengagumi kamu dengan semangat kamu, dengan energi kamu. Dia sangat suka sama kamu gitu. Jadi aku lihat di sini dia sangat mengagumi kamu, baik secara visual dan secara bagaimana kamu mungkin bekerja, bagaimana cara kamu mungkin melakukan kegiatan kamu sehari-hari. Dia sering merhatiin kamu gitu kalau aku lihat ya. Oke, the Queen of Wands menandakan bahwa dia sangat tertarik sekali sama kamu, karena Wands itu adalah elemen fire, elemen api, dimana sangat tertarik sekali membara gitu. Bener-bener kayak ini tipe gue banget. Lihat kamu tuh kayak sebuah kayak ada benda, ada suatu hal yang menarik banget lewat depan dia gitu. Bener-bener orang yang dia tunggu-tunggu dan orang yang pengen dia lihat setiap hari. Ya. Oke, dan ada Knight of Cups. Di sini aku melihat bahwa dia itu dia sebenarnya pengen banget buat deketin kamu. Kalau kalian lagi belum menjalin sebuah hubungan, orang ini tuh kayak pengen banget buat ngedeketin kamu, mungkin ngajak kamu kencan, ngedate kayak gitu. Dan aku melihat bahwa dia tuh sebenarnya sangat orangnya tipikal orang yang romantis, dan dia pengen kayak menunjukkan kalau dia tuh punya sisi dimana dia tuh menspesialkan kamu gitu. Ya, jadi kayak aku lihat nih orang ini tuh kayak pengen menspesialkan kamu gitu, pengen ngasih kamu
bunga, mungkin pengen ngasih kamu gift gitu ya, pengen ngasih kamu hadiah, pengen ngasih kamu perhatian-perhatian kecil yang mungkin dia nggak ngasih ke orang lain, biar kamu tuh sadar atau notice dia bahwa ini loh, gue ada di sini nunggu lo gitu. Oke, aku lanjutkan. Ketika aku lihat perpaduan Queen of Wands dan Knight of Cups, di sini aku ngelihat kalau dia tuh bener-bener kayak ngebat banget buat deketin kamu. Karena dia udah tertarik dari lama, atau dia adalah stalker kamu di media sosial. Jadi Instagram kamu, mungkin story WA kamu, dia tuh udah adalah orang yang paling sering nge-stalk kamu. Kalau kalian belum ada hubungan, ataupun yang sudah berhubungan pun kayak dia tuh tergila-gila banget sama kamu. Oke. Sini aku lihat ada Four of Pentacles. So, aku ngerasa dia hold too tight. Jadi bener-bener orang yang kayak kayak takut kehilangan gitu. Dia kayak takut kehilangan gitu, kayak orang yang kalau kalian dalam kondisi dimana kalian itu belum ada hubungan yang spesial, atau kamu belum notice orang ini, dia tuh kayak kayak orang yang belum berani buat ngomong, nunjukin perasaan dia ke kamu, tapi dia tuh takut kalau kamu diambil orang lain. Dia tuh kayak gak rela kamu tuh deket sama orang lain. So I see this person maybe like jealous. Sometimes dia jealous sama kamu ketika kamu mungkin dekat sama cowok lain atau dekat sama cewek lain. Kalau kamu laki-laki, maka kemungkinan dia sedikit jealous, dan mungkin jatuhnya kayak agak orang ini agak ngeselin gitu loh jatuhnya. Karena kadang dia tuh bisa marah, bisa jadi bad mood tiba-tiba, padahal sebenarnya dia jealous sama kamu, atau dia kayak cemburu gitu sama kamu. Ada sesuatu hal yang bikin dia jengkel ketika kamu dekat sama orang lain. Ya. Dari sini Queen of Pentacles, dia sangat kagum karena dia melihat kamu orang yang bisa mengimbangi banyak hal, atau kamu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Misal kamu adalah bisa dibilang orang yang secara finansial itu menopang keluarga kamu. Kamu adalah punggung keluarga kamu kelihatan kamu orangnya cerdas, kamu dewasa, kamu juga bisa mengimbangi yang mana karir kamu, yang mana buat keluarga kamu, yang mana buat diri kamu. So, dia ngeliat kamu tuh kayak udah wife material banget, atau husband material kalau kalian laki-laki. Jadi kayak kamu tuh udah mapan, kamu juga kelihatannya sangat open minded, kamu tuh kayak perhatian juga gitu. Atau bisa juga kamu adalah atasannya dia gitu. Jadi kayak mungkin dia adalah junior kamu di kantor, bisa jadi, atau orang yang mungkin setara sama kamu, tapi bisa dibilang dia adalah orang baru gitu. Jadi aku ngeliat kayak orang itu punya ketertarikan yang sangat luar biasa sama kamu, hanya saja mungkin dia belum bisa express lebih ke kamu, karena mungkin dia agak sedikit malu, tapi dia pengen di-notice sama kamu. Oke. Aku ngeliat free yourself di sini adalah it's time to take back control of your life. Dia itu sebenarnya pengen keluar dari sangkarnya dia, karena dia merasa bahwa dia nggak bisa duduk manis sambil ngeliatin kamu terus. Dia harus take action, dia harus mulai gerak supaya kamu bisa ngeliat dia ada, ngeliat bahwa dia sangat suka sama kamu, dan dia pengen deket lebih sama kamu, tidak hanya sebatas mungkin rekan kerja ataupun hanya teman atau sahabat. Jadi dia pengen kamu tuh ngeliat dia, ini loh gue tuh sayang banget sama lo, tuh gue tuh tertarik banget sama lo, kayak gitu. Di sini codependency, so I see this person maybe like you for a long time. Jadi kayak dia kemungkinan suka sama kamu sudah sejak lama, tapi dia nggak berani buat ngungkapin. Karena kayak orang ini tuh udah mantengin kamu dari lama, atau udah stalking kamu dari lama. Mungkin kamu dari punya pacar sampai putus, dia udah mantengin kamu. Ya, itu bisa terjadi di antara kalian ya, yang mungkin relate sama kondisi itu. Jadi orang ini tuh udah kayak udah edik banget sama kamu, kayak udah ngefans sama kamu, kayak gitu. Okay, so ada Lemuria di sini, creating heaven on earth, it's happening. So I see this person is kayak kalau dapetin kamu itu kayak benar-benar surga buat dia, kayak suatu hal yang sangat-sangat hadiah buat dia, menyenangkan banget gitu, kayak suatu hal yang diimpi-impikan terjadi gitu. Dia bisa menciptakan kebahagiaan sendiri dengan memiliki kamu, atau kamu notice dia aja tuh udah bikin dia girang gitu. Jadi kayak seolah dia bisa menciptakan kebahagiaan dia sendiri dengan bersama kamu. Jadi kayak orang ini tuh ngarep banget sama kamu.
Jadi siapapun yang mungkin memilih pile ini dan melihat ada orang yang punya ciri-ciri seperti itu, bisa jadi dia sangat ngefans sama kamu sudah sejak lama. Ya jadi ini bisa teman kamu, sahabat kamu, orang yang dekat sama kamu, mungkin yang kamu nggak pernah anggap dia punya perasaan. Jadi bisa jadi orang ini tuh sebenarnya sangat ngefans sama kamu dan sangat tertarik sama kamu. Dan kalau ditanya apakah kamu adalah tipe dia, benar-benar deh kamu tuh tipenya dia banget. Mungkin dia tahu story kamu dari dulu seperti apa sampai kamu jadi orang sekarang, sampai dia ngerasa kayak, duh bener-bener nih cewek ini idaman gue banget. Atau kalau dia cewek, ini cowok idaman gue banget, kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat tertarik banget sama kamu dan ngefans sama kamu. Oke, so itu untuk pile nomor 1. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Bye-bye pile nomor 1. Oke, let's see pile nomor 2 yang milih pile nomor 2. Apakah dia tertarik padamu dan apakah kamu adalah tipenya? Oke, let's see. Ada Ace of Swords, Three of Pentacles, The High Priestess, Four of Cups. Ada kartu Passion, ada kartu Healing Family Issue, ada mintakan, Longing for Home. Oke. Dari yang aku lihat di pile nomor 2 ini, aku ngelihat kayak mungkin kamu adalah teman kerja atau teman di kampus, atau mungkin kalian pernah sekampus bareng, atau kalian pokoknya intinya nih tempat di mana kalian adalah tipe kalian itu sama si dia ini adalah orang yang sering ketemu. Mungkin di event atau mungkin di tempat-tempat yang dimana ada kaitannya dengan rutinitas kalian atau kerjaan kalian gitu, atau mungkin yang ada beberapa orang yang kalian tetanggaan, bisa jadi ya. Jadi kalian tuh kayak sering ketemu sama orang ini gitu loh, kalian sering discuss bareng, sering meeting bareng mungkin, atau sering bareng lah intinya. Kalau aku lihat that start off with Ace of Swords. So in the first, aku melihat juga bahwa orang ini, dia itu adalah tipikal orang yang sangat-sangat overthinking. Ya, sangat-sangat pemikir banget. Kalau aku lihat, dia ini belum mikirin yang namanya hubungan. Dia belum mikir yang namanya bagaimana menggait perempuan, bagaimana menggait kamu, bagaimana mungkin dekat sama kamu, atau cara PDKT aja dia udah lupa. Itu bisa jadi ya. Intinya orang ini tuh kayak nggak terlalu tertarik buat nyoba berhubungan dengan orang baru atau orang yang sudah dia kenal. Intinya orang ini tuh kayak nggak mood dalam sebuah hubungan percintaan untuk saat ini. Karena aku lihat dia tuh masih banyak banget pikiran yang harus dia tata dibandingkan harus ngomongin soal percintaan. Dan aku ngelihat bahwa dia itu lebih banyak fokusnya di karir. Atau di studinya dia, atau dia pengen mengembangkan sesuatu hal yang menurut dia tuh lebih lagi. Karena aku ngerasa dia punya tanggungan soal keluarga. Selain dia punya tanggungan soal keluarga, aku ngerasa kayak dia punya trauma masa kecil, ada healing family issue, dan ada mintakan, ada di heart chakranya dia, atau di hatinya dia, atau di perasaannya dia itu yang ada lukanya. Jadi dia punya trauma masa kecil kalau aku lihat di sini. Dia punya trauma masa kecil atau punya trauma masa lalu yang bikin dia nggak pengen fokus buat mencari orang lain atau mulai lagi berhubungan dengan orang baru. Ya. Sehingga aku melihat di sini, dia itu lebih ke orang yang dimana dia mendalami dirinya sendiri, berusaha untuk tenang, berusaha untuk menyelami dirinya dulu, memahami dirinya sendiri dulu gitu, maunya apa ke depan, terus tujuannya apa ke depan, goal dia apa ke depan, impian dia apa ke depan, dibandingkan berhubungan sama seseorang atau ngurusin soal percintaan. Sehingga apa yang terjadi, kamu lihat kayak dia tuh belum punya interest ke kamu, kayak oke, dia nyaman karena aku lihat ada passion di sini ya, berarti dia sebenarnya aku lihat dia nyaman sama kamu, tapi lebih ke urusan kerjaan atau urusan dimana berhubungan dengan karir atau pengembangan diri. Intinya kayak lebih ke ngobrol aja sih gitu, lebih ke dimana ngerasa kayak sama kamu tuh bikin dia semakin semangat, atau hobi kalian sama gitu.
sehingga dia ngerasa kayak ada teman gitu, ada orang yang mungkin bisa dibilang kayak sama dia gitu, yang bisa memberikan dia support walaupun tidak secara hubungan. Dan di sini ada kartu Four of Cups, di mana dia kayak stuck sama sesuatu yang nggak jelas gitu. Sedangkan mungkin ada orang yang nawarin hubungan, nawarin perasaan, nawarin hati, dia tuh kayak nggak noleh sama sekali gitu. Jadi aku ngelihat orang ini belum ngelihat kamu, tapi potensial buat dia melihat kamu ke depannya. Jadi saat ini tuh dia belum ngelihat kamu. Jadi apakah dia tertarik sama kamu saat ini? Aku ngelihat belum tertarik. Bukan enggak sama sekali ya, tapi belum melihat kamu. Belum melihat kamu sebagai orang yang dia ingin cari. Beda sama pile nomor 1 tadi. Dan apakah kamu tipe dia? Kalau aku lihat kamu tuh sebenarnya bukan orang yang dia cari banget. Tapi kalaupun nanti ke depannya dia sudah membuka hati, bisa jadi kamu adalah orang yang potensial buat dia ajak ke depannya. Jadi kayak karena dia punya passion atau punya kecocokan tertentu sama kamu. Ya. Dan di sini aku ngeliat kayak oke, karena dia banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keluarga atau trauma masa lalu. Karena aku lihat dia tuh seperti merasa bahwa kehidupan dia saat ini tidak nyaman. Dia merasa dia belum menemukan tempat dia yang paling nyaman gitu. Sehingga dia merasa bahwa yang bisa nyemangatin dia, yang bisa bantu dia hanyalah dirinya dia sendiri. Sehingga yang bikin dia menjadi kayak nggak perlu orang lain, apalagi soal hubungan tuh kayak nggak perlu gitu untuk saat ini gitu. Sehingga aku ngelihat orang ini belum melihat kamu, tapi masih ada potensial ke depan dia akan melirik kamu karena kalian punya passion yang sama atau yang mirip. Jadi kesempatan kalian bareng tuh masih besar gitu. Untuk mengenal lebih dalam tuh masih ada fase selanjutnya. Cuman untuk saat ini aku ngerasa dia masih belum suka sama kamu, belum ada rasa ketertarikan lebih gitu loh. Dan di samping itu, kalau ditanya apakah kamu tipe dia masih belum bisa menganalisa apakah kamu tipe dia karena dia belum mendalami kamu atau bisa dibilang kayak memikirkan soal tipe, soal orang yang dia mau seperti apa kayak gitu. Oke, so itu untuk pile 2. Kita lanjut ke pile nomor 3. Oke, thank you pile nomor 2. Well, sekarang adalah the last pile nomor 3. Apakah dia tertarik padamu dan apakah kamu adalah tipenya? Oke, kita lihat. Ada Page of Swords. Ada Nine of Swords. Ada Ten of Pentacles, ada King of Swords, ada Heart to Heart Conversation, ada You Deserve Love, dan terakhir ada Share Your Voice. Kalau aku ngeliat sih orang ini kayak pengen ngomong sesuatu sama kamu ya gitu, kayak dia mungkin sudah punya perasaan, hanya saja mungkin banyak hal yang dia pikirkan sehingga dia nggak sempat ngomong sama sekali sama kamu. Karena aku ngeliat orangnya lumayan cuek ya, lumayan tidak bisa ditebak. Oke, start with Page of Swords. Di sini aku ngelihat kalau orang ini tipikal orang yang tidak menunjukkan secara langsung apa yang dia rasain. Dia tuh mungkin tipikal orang yang cuek-cuek tapi perhatian. Sometimes dia agak beda sama kamu, menspesialkan kamu, tapi sometimes dia kayak orang yang gak peduli sama kamu. Jadi mungkin kamu akan dibikin bingung sama orang ini kenapa sih, dia tertarik gak sih gitu, atau dia pengen deketin gue gak sih gitu. Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu ya. Di sini aku ngeliat bahwa orang ini tuh kayak bisa dibilang jalanin aja dulu. Maksudnya dia gak punya target harus deketin kamu atau milikin kamu, itu enggak. Dan aku ngerasa dia itu karena terlalu bisa dibilang kayak terlalu cuek, dia tuh sampai ke bawah pikiran nih, sampai rumah ke bawah pikiran, sampai stres sendiri karena mikir kayak gimana caranya gue nunjukin perasaan sedangkan selama ini tuh sikap dia ke kamu itu kayak cuek gitu, kayak orang yang bersikap dingin seolah gak mau dilihat kalau dia punya perasaan sama kamu. Ada beberapa hal yang aku lihat di sini yang bikin dia seperti ini. Pertama, dia adalah atasan kamu.
Ya, karena King of Swords ini dia adalah atasan kamu yang terkenal sangat-sangat disiplin, atau orangnya sangat keras, atau orangnya sangat tegas, sehingga dia nggak mau menunjukkan sisi manisnya dia terhadap kamu, yang mungkin kamu adalah bawahan dia. Jadi dia nggak pengen nunjukin kalau dia punya sisi yang berbeda terhadap kamu. Kedua, kemungkinan kamu sudah menikah atau dia sudah menikah atau sudah punya pasangan masing-masing, sehingga nunjukin itu tuh kayak kayak takut atau pesimis bahwa nggak akan diterima nih, atau nggak akan ada kesempatan buat deketin gitu. Sehingga kemudian dia kayak punya pencitraan sendiri bahwa dia tuh maksudnya dia nggak suka sama kamu gitu, soalnya biasa-biasa aja. Tapi mungkin kamu merasa bahwa nih orang tuh kayak ada spesialnya sama aku, atau sometimes dia perhatian tapi dia tuh cuek gitu. Mungkin ada yang seperti itu situasinya ya. Karena aku lihat tuh kayak gitu orangnya tuh gak mau kelihatan punya sisi manis gitu, tapi sebenarnya dia sangat-sangat perhatian sama kamu aslinya ya. Dan dia tuh sangat peduli sama kamu sebenarnya, kayak mungkin sesekali dia tuh kayak men-treatment kamu itu sangat beda dibandingkan yang lain, atau kalian bisa jadi bersahabat ya. Kalian bersahabat, si orang ini itu kayak ada spesialnya gitu sama kamu. Mungkin dia akan lebih perhatian ketika kamu sakit, atau lebih perhatian ketika kamu belum makan ya. Hal-hal simpel tuh kayak dia naruh perhatian lebih dibandingkan teman-teman dia yang lain. Tapi dia tuh juga cuek sama kamu pas ketemu. Jadi kayak kamu akan dibikin bingung nih, orang nih sebenarnya maunya gimana. Aku juga ngeliat ada perbedaan umur yang lumayan jauh. Mungkin kamu umurnya 20-an, atau mungkin kamu umurnya 30, sedangkan dia udah hampir 50, atau kamu 20, dia umurnya udah 40 gitu, bisa. Karena aku lihat sini ada perbedaan agama yang lumayan signifikan, yang bikin dia ngerasa kayak pantas nggak ya gue sama dia gitu. Misalnya pantas nggak ya aku tuh deketin dia gitu, sedangkan udah umurnya jauh banget kayak gitu. Jadi bisa di atas 7 tahun atau 10 tahunan lebih ya umur perbedaan usianya. Dan di sini aku lihat kayak heart to heart conversation, dia tuh pengen ngomong secara deep sebenarnya sama kamu, deep conversation, pengen ngomongin kayak lebih spesial lagi gitu, pengen tahu, pengen ngungkapin, karena dia share your voice ini hampir sama kartunya. Dia tuh pengen ngungkapin gitu loh, dia selama ini bersembunyi di dalam goa gitu ya, nggak bisa berekspresi, dan dia tuh udah gatel banget sebenarnya pengen ekspresiin itu gitu. Tapi sekarang tuh kayak pelan-pelan gitu, lihat respon juga. Ya karena aku lihat dia tuh kayak orang yang pengen ngekspresiin perasaan dia, cuman dia ngerasa kayak masih insecure, masih merasa tidak yakin, masih merasa kayak aduh bisa nggak ya gitu. Jadi kalau ditanya tertarik, dia sangat tertarik sama kamu, tapi dia punya banyak ya yang di belakang dia tuh yang bikin dia ngerasa nggak yakin buat nunjukin. Kalau dibilang tipe, aku ngerasa orang ini lebih ke spontanitas, suka sama kamu, bukan tipe yang melihat kamu oh ini tuh tipe gue banget, enggak. Tapi dia tuh kayak ngalir kok suka lihat orang ini kayak gitu. Jadi kalau aku lihat tuh bukan yang tipe banget, tapi dia klik sama kamu, lebih ke intuisi ya, lebih ke klik aja gitu. Pikiran dia tuh kayak oh nih cewek ini kayaknya cocok sama gue gitu, atau ini cocok nih cewek ini tuh kayak gitu. Atau cowok ini, kalau kalian cewek, kalau si dia nih cewek, maka kalian tuh kalau cowok ini tuh benar-benar dewasa banget gitu. Cowok ini tuh benar-benar tipe gue banget, itu ada kayak gitu. So di sini you deserve love. Dia melihat kalau kamu tuh orangnya, dia tuh nggak tegaan kalau aku lihat sama kamu. Kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami masalah, dia tuh kayak langsung turun tangan. Walaupun nggak banyak ngomong, dia selalu nunjukin kalau dia tuh punya sisi yang khusus buat kamu. Karena dia nggak mau kamu terluka. You deserve love tuh mungkin ada yang di sini adalah teman curhat. Mungkin kalian dekat di tempat kerja dan jadi teman curhat, tapi baru sebatas teman curhat aja. Karena dia masih belum berani express his or her feeling towards you. Ya. You deserve love. Dia melihat kamu orang yang pantas dicintai, pantas disayangi, orang yang harus dilindungi gitu. Jadi dia kayak punya sisi tanggung jawab gitu sama kamu. Cuman dia belum berani buat express perasaan dia ke kamu, karena dia masih merasa insecure. Dia mungkin merasa, itulah tadi ada mungkin perbedaan umur yang sangat jauh, atau kalian kamu bawahan di atasan, atau sebaliknya gitu, dia bawahan kamu atasan. Jadi kayak keberanian buat lebih melangkahi batas itu tuh dia masih belum berani. Oke. So itu tuh poin nomor 3. Jadi ya dia tertarik sama kamu ya, cuman memang
secara tipe ini lebih ke klik secara intuisi dibandingkan yang benar-benar tipe kayak nomor 1. Kalau kalian nonton PL nomor 1 ya, itu kayak benar-benar dia tuh sangat-sangat ngidam banget sama orang itu gitu. Oke, so itu untuk PL terakhir ya. Thank you for watching my video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Bye bye.